Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan nyawatnya kenceng, yang laki rada-rada bungkem. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakasirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam. Angkat tangannya biar sehat semua, jauhi penyakit. Wadafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Udah. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam syamsyid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam abil qasim Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhal mushtaquna li ru'i jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhda. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, wabil khusus remaja putra dan remaja putrinya, mudah-mudahan ini malam dan selanjutnya Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus kepada orang tua kita, guru kita Kiai Haji Abdul Latif mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat afiat, Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Begitu juga kepada para asatiz, para guru, di antaranya akhinal kiram al-ustadz Haji Ahmad Fauzi mata'anallah bituli hayatih, akhinal kiram al-ustadz Haji Muhammad Ali mata'anallah bituli hayatih. Dan saya punya anak yang nomor 6, namanya Abdullah As-Segaf. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan hidupnya semuanya. Begitu juga para guru-guru yang banyak sekali di sini, memang markasnya ini perguruan. Kita doakan para guru-guru, para asatiz dan asatizah, semuanya Allah Ta'ala berkahkan ilmunya. Allah Ta'ala berikan kemanfaatan buat dirinya dan murid-muridnya semuanya. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, ridha bima qasamahullah,
kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kita sudah berusaha, maka Allah Ta'ala akan berkahkan kepadanya, dan Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat-nikmat kepadanya. Jangan kita kufur, jangan sekali-kali kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita kufur, kata Nabi, man lam yashkur suliba walam yashkur. Siapa orang yang gak ada syukur pisan sama Allah Ta'ala, banyak bahasa pondok gedenya, banyak ngeresula. Tahu ngeresula? Banyak ngeluh, ngeluh ini, ngeluh itu, banyak ngeluhnya, hidup ngeluh mulu, ya. Maka siapa orang, kata Nabi, yang gak ada syukur pisan sama Allah Ta'ala, suliba walam yash'ur, Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala angkat itu nikmat, walam yash'ur. Lam harfu nafi wa jazam kalau kata tukang nahu. Ditarik itu nikmat, dia nggak berasa. Dianggapnya keadaan dan segala macamnya. Disalahin pemimpin dah dan segala macamnya dah. Padahal walhal kesalahan sama dirinya dia sendiri. Lantaran dia nggak syukur sama Allah. Dia ngelihatnya keluar, manusia biasanya ngelihat kesalahan orang keluar, padahal di dirinya yang salah dia nggak tahu. Bisa sebab kesialan dari dirinya itu lantaran kurang syukur. Bisa sebab kesialan pada dirinya lantaran dia melanggar sumpah. Kata Nabi, la takhlifu walau kunta sadigan. Jangan suka nyumpah walaupun benar. Ini anak sekarang kan kalau sumpah so bahasa Inggris, swear, ya, pakai begini lagi ke orang apa Katolik apa Protestan, swear, nggak usah, mau ngapain sih swear, ntar lo doer. La takhlifu walau kunta sadigan. Kata Nabi, jangan suka nyumpah walaupun benar. Kita nyumpah, gue nggak injak nih tempat. Kita nyumpah begini, kita nyumpah begitu, kita melanggar. Itu kena kafaroh, kalau bahasa Betawinya kiparat. Kena keparatnya nih. Tuh. Kadang-kadang membawa sial kepada diri kita. Nazar begitu juga. Hati-hati. Kalau kita enggak sampaikan itu kemakan sama diri atau keluarga, nazar tuh hati-hati, mesti dijalankan. Salawat beserta salam kita limpahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa nih, kita doain nih. MC-nya berdua ganteng-ganteng banget nih. Ya, Ustadz Muhammad Vijay sama Ustadz Rivaldi. Doain nih. Hah? Masih jomblo? Mudah-mudahan kita doain biar cepet datang jodohnya. Ini orang Jati Keramat cakep-cakep, kenapa nggak diliatin? Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh. Yang udah dapat jodoh biar danta. Para hadirin jamaah sekalian, ini malam kita beruntung nih. Kita baca tahlil. Tahlil jangan dianggap enteng. Kadang-kadang kita ini nganggap enteng tahlil. Lagi baca tahlil kadang-kadang asik ngobrol masih ngerokok kadang-kadang gitu kan. Karena apa? Karena dia nggak ngerti. Padahal tahlil itu luar biasa. Bukan hanya mendoakan kepada yang telah meninggal dunia, tetapi itu buat pengampunan bagi kita yang mau membacanya. Di dalam kitab Sanusi, di dalam kitab Imam Nawawi, di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak kitab-kitab yang lainnya. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu hadis Nabi yang Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alaf dzanbin minal kabair. Siapa orang yang membaca kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah, dipanjangkan. Jadi Ustaz Muhammad Ali Abdullah Dzikri Abdul ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah, itu dipanjangkan tuh. Ya. Kata Nabi, siapa orang membaca la ilaha illallah dipanjangkan sekali aja tuh,
Allah telah hancurkan daripada 4.000 dosa-dosa besar kita. Ini malam dosa-dosa besar kita Allah telah hapus, Allah telah hancurkan nih. Makanya beruntung kita bisa baca tahlil. Ya, galu sahabat bertanya lagi, wa in lam takun lahu syai' minal kabair. Ya Rasulullah, kalau kami tidak melakukan dosa-dosa besar bagaimana? Yughfaru li ahli, diampunkan keluarga engkau yang di rumah. Dari sebab kita kumpul nih baca tahlil barusan tuh, ya, Allah telah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang di rumah keluarga kita tuh. Ini di rumah nih keluarga kita mungkin dia nonton TV, dia main handphone, main game segala macem, nggak tahu urusan, dapat ampunan dari sebab membaca tahlil. Kalau keluarga kami tidak melakukannya bagaimana ya Rasulullah? Wali jirani, sampai tetangga kauban, tahu kauban, kebagian tetangga dapat ampunan dari sebab kita duduk membaca tahlil. Ini luar biasa. Belum kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bukan manusia sembarangan, manusia istimewa, manusia sempurna. Yang Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ketika dia mengalami kesalahan, dia minta ampun kepada Allah begitu lama belum dapat ampunan dari Allah. Sehingga dia berkata, ya Allah ampunilah aku bijahi Muhammadin. Dengan keberkahannya Nabi Muhammad, dengan pangkatnya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tanya, ya Adam, dari mana engkau kenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku dan masukkan ruh ke dalam badanku, aku melihat di tiang-tiang aras nama Nabi Muhammad terpampang di situ semua. Ahlan wa sahlan. Kiai Haji Mir Ansamsuri, doain panjang umur, sehat afiat, insyaallah. Maafin. Nabi Allah Adam minta ampun kepada Allah, bawa nama Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bertanya, ya Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Ketika engkau ciptakan aku ya Allah, engkau masukkan roh kepada aku lihat nama Muhammad ini terpampang di tiang-tiang aras engkau. Ini bukan manusia sembarangan, bukan manusia sembarangan, ini manusia istimewa yang kau ciptakan. Semua nabi-nabi mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi-nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, wiridannya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada satu sahabat bertanya, Jabir, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qablal asya. Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, kabarkan kepada aku apa yang Allah Ta'ala ciptakan sebelum ada ini alam semesta. Kata Nabi, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ya Jabir, sebelum Allah telah ciptakan ini alam semesta, Allah ciptakan terlebih dahulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Semua wiridan para nabi-nabi, mereka ingin selamat selalu membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Allah Nuh, ketika tahun 1953 ilmuwan Rusia menemukan itu kapal bangkai Nabi Allah Nuh di Gunung Jud. Ketemu ada satu plat kayu yang ukuran keramik 30-30. Di situ ada nama Nabi Muhammad. Itu namanya Ali, Fatimah, Muhammad, Sobar, Sobir. Itu Sobar Sobir itu panggilan orang-orang terdahulu. Kalau kita kenalnya Hasan wa Husain.
Nabi Allah Adam memohon keselamatan daripada gharaq, tenggelam. Dia membawa nama-nama 5 manusia yang mulia, 5 manusia yang agung, yang Allah Ta'ala muliakan ini manusia, yaitu nama Nabi Muhammad, nama Siti Fatimah, nama Sayyidina Ali, nama Sayyidina Hasan, nama Sayyidina Husain, yang orang dulu kenalnya Sobar wa Sobir. Dan begitu juga Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dia bisa selamat daripada kejarannya Fir'aun dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa aturidu an la tanala al-'arsya yawmal qiyamah. Hai Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kesusahan, kebelangsakan, kelaparan, kehausan di hari kiamat? Ilahi na'am. Tentu ya Rabb, saya nggak mau dapat kesusahan. Kata Allah, ya Musa, faksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, banyakkanlah salawat engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo maju deh, maju. Dari tadi suruh maju nggak mau, diusir sama air dah. Maju sini, maju. Enggak kesetrum. Ntar dia berhenti ntar. Saya ngusir orang dulu kali. Udah. Ngelebar, nggak jadi numpuk kayak ikan lele. Terus ya nih. Udah 25 menit nih. Jadi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala tanya, mau gak senang? Mau gak aturidu an la tanala al-'arsya yaumal qiyamah? Mau gak engkau tidak mendapatkan kehausan, kelaparan, kebelangsakan, kesusahan di hari kiamat? Nabi Musa menjawab, na'am. Ya ilahi na'am, tentu ya Rabb. Allah Ta'ala menjawab, faksiris salata ala Muhammadin. Banyakkanlah salawat engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyakin salawat. Nabi Musa yang hebat begitu, bulan-bulan ada tandingannya sampai sekarang, ribu-ribuan tahun. Yang bisa ngalahin dia pecah laut merah, nggak ada lagi. Hebat luar biasa Nabi Allah Musa. Allah Ta'ala suruh perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita ini? Bu, bagaimana kita ini? Recehan kita kan? Banyakin salawat kepada Nabi Muhammad. Mau apa-apa banyakin salawat sama Nabi Muhammad. Itu pegangan saya tuh. Saya dulu warawiri nyari dunia, sama juga megang bayangan, gak nemu-nemu. Setelah saya diberitahu oleh wali Allah, jangan pegang bayangan, jangan kejar bayangan, pegang pusatnya tuh. Kita akan dapat. Sekarang saya udah tahu rahasianya dunia. Makanya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, ya bena Adam khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Hai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk ibadah, jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Aku dijamin rezeki engkau, jangan capek-capek. Banyakin aja sholawat sama Nabi Muhammad. Saya tahadus bin nikmah.
saya selalu bersandar kepada sholawat sama Nabi. Kerjaan kagak. Ustadz kerjaannya kan paling ngajar malam doang, paling pagi tidur, siang tidur. Sholawat sama Nabi. Bu, saya kalau sholawat sama Nabi itu pagi-pagi dah. Kalau lagi ada keperluan sampai 3 kali, pagi, sore, malam. Kalau belum perlu banget, pagi aja saya baca ada sholawat sama Nabi. Saya baca segini nih. Berapa? Hah? 5.000. Kendor. Kan pengennya yang banyak. As-salatu alayya tajlibur rizki, kata Nabi. Sholawat kepada aku menarik rezeki itu, jangan jauh-jauh datang. Kalau nggak ada keperluan saya baca pagi dah. Sholawat sama Nabi Muhammad 5.000. Kalau ada kebutuhan yang banget, saya pekerjain pagi, sore, malam. 15.000. Rezeki Allah Ta'ala kasih banyak banget. Oh, rezeki banyak. Allah Ta'ala kasih banyak deh, pokoknya rezeki deh, pokoknya banyak deh. Saya nggak ceritain deh, ntar ibu minjem lagi. Kita kalau mau dapat syafaatnya Nabi, banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Nih kadang-kadang kita bagaimana mau dapat sholawat, mau dapat syafaat Nabi Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad aja mulut berat sholawat. Jangan harap mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma di hari kiamat, nggak bakalan. Ngarepin syafaat di hari kiamat nanti kagak bakalan dapat. Di dunia aja mulutnya berat ketika disebut nama Nabi Muhammad. Bagaimana mau dapat syafaat? Al-bakhil, kata Nabi. Idza dzukirtu indahum falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu disebut nama saya di tengah-tengah mereka, mereka nggak mau nyebut, nggak mau bersolawat kepada aku, kata Nabi. Nggak tahu diri orang yang apabila disebut nama aku dia nggak mau bersolawat kepada aku, kata Nabi. Banyakin solawat. Level aman 500 aja dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 500. Lam yaftakir abadan. Kata Nabi nggak bakalan miskin. Di dunianya, di kuburnya, dan di hari kiamat Tuhan kasih makan sama dia. Mau yang lebih banyak rezeki, ya tambahin lagi, banyakin. Mau banyak lagi, tambahin lagi, banyakin. Itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala istimewakan. Maktubun, marfu'un, maudu'un, ala lawhi wal qalam. Manismuhu, namanya Nabi Muhammad itu diletakkan paling tinggi di lauhil mahfuznya Allah Ta'ala. Nama di lauhil mahfuz bukan malaikat Jibril, bukan makhluk-makhluk yang lain. Tapi nama Nabi Muhammad marfu'un maudu'un ala lauhi wal qalam. Di lauhil mahfuznya Allah nama Nabi Muhammad diletakkan dan ditulis, ditaruh di tempat yang paling tinggi, yang lain semuanya di bawah. Para hadirin jamaah sekalian, kalau kita nggak baca sholawat sama Nabi, keberkahan hilang. Kalau kita mau dalam pandangan Allah Ta'ala, kalau kita mau rahmatnya Allah kepada kita, kalau kita mau hidup dalam keberkahan, selalulah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan anugerahkan apa yang ingin di hati kita. Alhamdulillah, di sini ada sekolah Kiai Abdul Latif, komplit di sini, yayasan sekolah apa aja ada. Kita harus bersyukur. Di kampung Jati Keramat nih ya, ada yayasan Islam
Kita didik anak-anak kita di sekolah Islam. Jangan sekolah-sekolah sekuler kita taruh. Yang penting pendidikan agama. Ini anak kita didik dengan didikan agama, itu yang paling manfaat. Didikan dunia nggak usah diajarin, pinteran dia udah. Contohnya aja HP, coba kasih deh yang tua-tua mainin. Bisa gak yang tua-tua mainin tuh? Pinteran yang muda-muda pada tuh. Bubar dah. Angkutin tuh. Mika tuh, angkat Mika. Gue biarin pojokan deh, kemplang-kemplang ini di pojokan aja. Ya angkat deh tuh, gulung buruan. Terus syukur kepada Allah. Di Jati Keramat ada yayasan Islam komplit dari dasar sampai aliyah paling tinggi ada di sini. Pesantrennya ada, masya Allah luar biasa. Kita harus dukung, bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan tenaga, biaya, pikiran. Kita bantu kiai kita. Saya sendiri lagi nyari ongkos mati sekarang. Puluhan tahun saya cari ongkos buat mati. Saya usaha sendiri, nggak minta bantuan macem-macem. Saya sendiri mau bikin pesantren di Citerep, tanahnya udah 3 hektar, tinggal ngebangunnya. Tapi saya nggak minta sama orang deh, biar saya masuk surga sendirian, jalan enak, nggak ada panggil-panggil. Ya, sebenarnya rugi. Yang tahu ada tempat kebaikan, dia nggak mau bantu, itu rugi. Nabi mengatakan, man a'ana aliman au muta'alliman walau bisyurbatil ma' faka'annama bana sab'ina ka'batan. Siapa orang yang membantu orang alim atau membantu orang yang ngaji, yang belajar agama Allah, dia hanya bisa membantu paling sedikit seteguk air, dia bisa bantu seteguk air. Faka'annama bana sab'ina ka'batan. Kata Nabi, maka seakan-akan dia membangun 70 Ka'bah. Ini pahalanya sangat besar maksudnya. Pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya orang yang mati ini minta kembali ke dunia. Gil, ada orang yang berkata, ittaqullah ya Ibn Abbas. Takutlah engkau, hai ya Ibn Abbas, hai Abdullah bin Abbas, jangan sembarangan ngomong. Inna raja'atid dunya al-kuffar. Yang minta kembali ke dunia itu orang kafir, bukan orang Islam. Sa'atlu alaika bidzalikal Qur'anan. Kata Abdullah bin Abbas, saya akan bacakan Quran untuk engkau. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakumul maut. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nih, kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Abbas, wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan harta engkau sebelum datang kematian kepada engkau. Karena infak 10.000 aja, 100.000 di kala hidup kita ini, itu lebih besar daripada setelah mati 10 juta. Kita hidup nih, kita sedekah 100.000,
lebih baik daripada udah mati 10 juta. Udah mati. Karena hidup ini godaannya banyak. Jadi orang-orang yang mati nih, yang udah pada mati nih sekarang nih, banyak banget manusia yang udah pada mati. Mereka bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Rabb, hidupin saya barang sebentar aja, saya mau sedekah. Dia minta hidupin di dunia mau sedekah, bukan mau sholat, bukan. Fa asaddaqa, saya mau sedekah. Wa aku minas salihin, dan saya pengen jadi orang-orang yang saleh. Asasuddin wa qawaidul Islam salasah. Karena pondasinya tiang-tiang ini agama ada 3. Salah satunya ditinggalin, kafir indallah. Salah satunya ditinggalin dari 3, kafir indallah. Kafir itu orang di sisi Allah. Yang pertama syahadaten. Syahadaten ditinggal, nggak jadi, nggak beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi. Apa penyaksian kau? Tidak ada Tuhan. Karena semuanya ngakunya Tuhan nih, Tuhan, 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 Tuhan. Banyak banget ngaku Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Dari mana engkau tahu nama Allah? Dari ulama. Ulama terus berantai sampai kepada tabi'in. Tabi'in tahu Allah dari tabi'in. Dari mana lagi? Dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Lanjut ke Allah Ta'ala. Apakah engkau berjumpa kepada Allah? Asyhadu, engkau menyaksikan Allah? La, hasya wa kalla. Nggak bakalan kita bisa lihat Allah, nggak bakalan ketika hidup di dunia, nggak bakalan. Biar 1000 tahun umur kita nggak bakalan. Yang kita lihat nih penyaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang bisa mampu menciptakan langit kecuali Allah. Jadi panjang deh tuh kudu ngaji. Makanya kita perlu belajar. Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah amkanahu li talibil ilm wa lam yatlubhu. Paling ngajoknya manusia, paling nyeselnya manusia, ada waktu buat belajar. Guru ada, ahlu sunnah wal jamaah. Dia nggak mau belajar. Ini manusia yang paling nyesel di hari kiamat. Dia nangis darah, dia ngerojok darah, udah bukan air mata lagi. Udah nggak ada manfaatnya nanti di hari kiamat. Rugi saudara, kita kalau nggak ngaji rugi, serugi-rugi aja dah. Rugi udah. Bu, rugi nggak ngaji. Bang, rugi. Ini nunduknya sih ngerinya pules. Jadi syahadaten nih. Nih pondasi Islam nih 3, salah satu ditinggalin nih kafir indallah. Yang kedua as-salatul maktubah, salat yang wajib. Ini semua pekerjaan gak pakai ngeluarin duit, gak ngeluarin duit. Salat 5 waktu. Lama nuzul suratul falak. Di tafsir Sawi digisahkan. Tatkala turunnya surah Al-Falaq, sahabat bertanya, "Ma falak ya Rasulullah?" Apa itu falak ya Rasulullah? Falak yaitu kata Nabi itu bukan perdukunan, bukan perbintangan, bukan. Bi'run jahannam. Ada satu sumur dalam neraka jahannam namanya falak. Lau tara ta'ira alfasana lam yasil. Burung yang hebat terbangnya tuh nukik, tahu nukik? Silemin itu gedung 1000 tahun kata Nabi nggak nyampe. Abdullah bin Mas'ud bertanya, liman ya Rasulullah, buat siapa itu falak ya Rasulullah? Litarkis shalah ma'a sihatil badan. Buat orang yang badannya sehat, badannya seger, main futsal bisa, dia nggak mau sholat, dia mati di situ.
falak tempatnya tuh. Iza tarakal abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Apabila seseorang hamba meninggalkan satu waktu sholat dengan sengaja-ngaja, muta'amidan, sengaja-ngaja, namanya tercantum tuh di pintu neraka jahanam. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dia mati udah masuk gitu. Tarkis shalah ma'a sihatil badan. Dia tinggalin sholat, badannya sehat, badannya seger. Yang ketiga yaitu as-shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Ini pondasi Islam, ditinggalin kafir indallah. Semuanya nggak ada yang bayar. Saya punya teman, ibunya Hindu, orang Hindu. Dibilang apa? Wan, kamu sih enak orang Islam, ibadahnya nggak sembahyang. Kalau kita sembahyangnya itu bayar. Pagi-pagi matahari terbit beli kembang jigo, tahu jigo? 25 ribu beli kembang. Ntar tengah hari budek tuh, ya tengah hari penter siang beli kembang lagi, jigo lagi. Ntar sore beli kembang lagi, jigo lagi. Ular masuk ke rumahnya diusir, beli kembang lagi, taburin kembang. Udah berapa tuh? Cepet. Kira-kira orang jadi keramat sembahyang cepet mau tiap hari. Jual kebun. Olok. Ya Allah, luar biasa Islam. Ya. Kalau haji jika mampu atau jika laku dah. Kalau dia ada niat haji, kalau ada fulus, kalau ada kendaraan. Zakat begitu juga. Kalau punya usaha, kalau punya duit. Kalau zakat punya duit, ini punya duit, punya usaha, dia nggak mau infak, dia nggak mau zakat, musyrik kata Allah. Orang yang punya usaha, orang yang punya rezeki banyak, dia nggak zakat, dia nggak infak, Allah Ta'ala panggil orang musyrik. Walaupun wa in shoma wa in shalah, meskipun dia puasa, meskipun dia sholat tiap hari, Allah panggil musyrik. Dalam Quran dikatakan wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Neraka wel buat orang musyrik yang nggak berzakat, nggak sedekah tuh. Jadi kalau kita punya rezeki banyak, kita bantu Ustadz Latif dalam membangun Islam, dalam dakwahnya, buat anak cucu nih semua nih dibikinin begini nih. Ini buat anak cucu kita nih supaya akidahnya nggak ngaco. Kalau anak cucu nanti nggak kenal agama, itu laknat melaknat nanti. Istri bakalan laknat sama lakinya. Di dunianya sih bagus, sayang, mama, kan begitu manggilnya sekarang nyaman ya, mama, apa papa ijo, papa mama, sayang beb segala macem. Nanti manggilnya nggak pakai sayang-sayangan lagi, ya mal'un, ya laknatullah. Wah serem dah. Lantaran apa? Ya Rob, saya nggak dikenalkan agama sama ini kunyuk nih. Saya nggak dikenalkan Islam sama dia nih. Saya nggak kenal engkau, saya nggak kenal Nabi Muhammad, saya nggak kenal Quran. Tuh. Makanya kita bantu deh, dakwah bantu. Nanti manusia, orang alim sama orang yang ibadah tuh posisinya beda. Orang yang rajin zikir, yang ibadah, ya, kata malaikat nih di jembatan Sirat, ya abid udkhulul jannah wa tan'am bi ibadatik. Hei orang yang ahli ibadah, masuk surga lo sono, nikmatin tuh hasil ibadah ente. Kalau orang alim enggak.
Begitu orang alim mau melangkah, malaikat tahan. Gif ya alim, berhenti engkau hai alim. Isfa tusfa, beri syafaat kepada orang yang kau ingin tolong. Kita ditolong deh. Ya, Ustadz Latif nyariin mana yang bantuin gue ngebangun dakwah dulu di dunia Jati Keramat, cariin. Sama dia dibantuin ntar. Lah kalau nggak mau tahu aja, nanti dia juga nggak mau tahu di hari kiamat. Nggak bedanya Nabi. Ya Rasulullah isbalana, ya Rasulullah isbalana, ya Rasulullah tolongin saya, tolongin saya. Solawat kagak. Suruh sunnah, tibang sunnah. Tibang sunnah. Ya Rasulullah tolongin saya, beri syafaat ya Rasulullah. Siapa itu yang manggil? Si fulan. Ya tibang elo. Enak digituin. Itu lagi ketakutan luar biasa. Dicengin begitu. Kita nggak mau bantu Ustadz Latif dakwah. Nanti Ustadz Latif tolongin saya, beri syafaat. Ya tibang elo. Lo dulu ngeliatin doang. Sekarang gue liatin lo aja deh. Pak hadirin jamaah sekalian, cukup kira aja dah. Ya, udah jam 9:15. Intinya kita doain dakwahnya Ustadz Latif biar panjang umur, sehat afiat, biar berkah ilmunya, niat-niat dakwahnya biar sukses, pembangunannya juga biar cepat berdiri semuanya. Guru kita Kiai Mir'an panjang umur, sehat afiat, dan guru-guru yang lainnya semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan semuanya. Kita yang hadir di sini, mudah-mudahan anak, istri, cucu, mantu biar pada sehat semuanya di rumah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.